Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saat kita terlalu sibuk diterima, kita lupa siapa yang menerima kita seutuhnya. Saudaraku, pernahkah engkau merasa lelah karena terus berusaha menyenangkan hati orang lain? Pernahkah engkau diam-diam menangis dalam sunyi karena tidak dihargai, padahal engkau sudah berbuat sebaik mungkin? Jika iya, ketahuilah, engkau bukan satu-satunya yang merasakannya. Kita semua pernah berada di posisi itu, berjuang keras untuk dipahami, hanya untuk akhirnya disalahpahami. Dunia ini tak pernah kehabisan penilaian. Ada mata yang hanya melihat kesalahan, telinga yang hanya mendengar gosip, dan hati yang sudah keras karena iri dan dengki. Di tengah dunia seperti itu, berharap semua orang menyukai kita adalah hal yang melelahkan, bahkan mustahil. Kita tumbuh dalam lingkungan yang mengagungkan pujian dan menghindari kritik. Kita diajarkan bahwa baik itu adalah disukai oleh semua, tapi Islam mengajarkan sebaliknya. Baik itu adalah ketika kita lurus di mata Allah, meski dibenci oleh seluruh dunia. Tidak ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah, tapi lihatlah bagaimana beliau diperlakukan. Dicaci, dihina, diludahi, dilempari batu, bahkan ingin dibunuh. Lalu siapa kita hingga mengira kita akan disukai oleh semua orang? Terlalu mengejar penerimaan manusia akan membuat kita kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kita akan terus berubah bentuk, bersandiwara, berbohong, hanya demi dianggap baik. Padahal dalam proses itu, kita perlahan kehilangan arah menuju Allah. Tidak ada yang salah dengan menjadi baik, tapi niat menjadi baik haruslah karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau diterima oleh manusia. Karena jika niat kita hanya untuk manusia, maka ketika mereka pergi, semangat kita akan ikut mati. Hari ini engkau mungkin sedang merasa dijauhi, mungkin engkau sedang merasa sendirian. Tapi ingatlah ada Allah yang selalu dekat, yang tak pernah menolak hamba-Nya yang datang dengan hati yang tulus. Tidak semua yang menjauh adalah hukuman. Bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari lingkaran yang akan menjerumuskanmu. Bisa jadi Allah sedang ingin engkau bersandar hanya kepadanya. Maka jangan tangisi mereka yang tak menyukaimu. Tangisilah saat-saat engkau lupa kepada Allah demi mengejar cinta manusia, karena cinta manusia tidak akan menyelamatkanmu di hari hisab. Mari kita mulai narasi ini dengan membuka hati. Kita gali bersama hikmah di balik penolakan manusia. Kita renungi bahwa dibenci bukan berarti hina dan disukai bukan berarti benar, karena kebenaran itu hanya satu, yaitu yang sesuai dengan ridha Allah. Harapan yang terlalu besar pada manusia. Kita sering berharap semua orang menyukai kita, menerima kehadiran kita, dan memahami niat baik yang kita bawa. Padahal kenyataannya, sebaik apapun kita bersikap, akan selalu ada yang salah menafsirkan, salah mengerti, bahkan sengaja mencari celah untuk mencela. Ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang bagaimana manusia memang diciptakan dengan hati yang berbeda-beda. Dalam setiap langkah hidup, kita mungkin pernah merasa kecewa karena tidak disukai oleh orang yang kita hormati atau tidak diterima oleh kelompok yang kita kagumi. Kita merasa ada yang salah pada diri kita, tapi seringkali itu bukan salah kita. Itu hanya konsekuensi dari menjadi manusia yang hidup di tengah manusia lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang pernah ada, penuh akhlak dan kasih. Bahkan beliau pun dibenci oleh sebagian kaumnya. Apakah beliau salah? Tidak. Tapi Allah menunjukkan bahwa kebencian manusia bukan ukuran kebenaran. Kita harus belajar untuk menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, bahkan jika kita tidak pernah menyakiti mereka.
Kita bisa saja menjadi orang yang tulus, sabar, dan lemah lembut, tapi tetap akan ada lidah-lidah yang tajam mencela kita di belakang. Ketika kita memaksa semua orang untuk mencintai kita, kita sedang berjalan di atas jalan yang penuh dengan kekecewaan. Karena hati manusia tidak bisa kita kontrol. Hati itu milik Allah, dan Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Lebih buruk lagi, ketika kita mengorbankan prinsip dan iman hanya untuk disukai, saat itu kita sedang menghancurkan diri sendiri demi sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Kita kehilangan jati diri dan kehormatan hanya demi tepuk tangan sesaat dari manusia. Maka, jangan paksa semua orang untuk menyukai kita. Kita bukan uang yang bisa membuat semua orang tertarik. Bahkan uang pun bisa dibenci jika dianggap berasal dari sumber yang salah. Ketika kita terlalu ingin disukai, kita akan kehilangan arah. Kita akan lebih memilih ucapan yang menyenangkan daripada kebenaran. Kita akan memilih jalan yang disukai orang banyak, meskipun itu jalan yang sesat. Bukankah lebih baik dibenci manusia karena membela kebenaran daripada dicintai karena menyebar kebatilan? Kita hidup bukan untuk menjadi pusat pujian manusia, tapi menjadi hamba yang lurus di hadapan Allah. Mulailah dari sini. Berhentilah berharap semua orang akan menyukai kita. Fokuslah menjadi orang yang Allah sukai, karena ridha Allah jauh lebih berarti daripada pujian manusia yang fana. Bahkan Allah pun didustakan. Ini bukan tentang menyamakan diri kita dengan Tuhan, tentu tidak. Tapi sebagai cermin, lihatlah bagaimana manusia memperlakukan Sang Pencipta mereka. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki tanpa henti, yang menyelamatkan dari musibah, pun didustakan oleh banyak manusia. Ribuan tanda kekuasaannya terpampang di hadapan mata manusia, tapi sebagian tetap tidak percaya. Langit yang kokoh, bumi yang subur, air yang turun dari langit, jantung yang berdetak tanpa bisa dikendalikan, semua itu mereka lihat, tapi tetap mereka ingkari. Maka jika manusia berani mendustakan Allah, jangan heran jika mereka juga mendustakan kita. Jika kepada Allah saja mereka tega berpaling, apalagi kepada kita yang penuh cela dan kekurangan. Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa sebagian besar manusia memang tidak beriman. Bahkan mereka yang diberi nikmat sekalipun tetap ingkar. Ini menunjukkan bahwa penolakan dan kebencian dari manusia adalah hal yang biasa terjadi, bahkan kepada yang paling layak dicintai. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah membawa wahyu yang suci, tapi mereka pun dibenci, ditolak, dicaci, bahkan dibunuh. Apakah itu membuat mereka hina? Tidak. Justru mereka mulia karena tetap teguh di jalan Allah meskipun dibenci oleh manusia. Maka kita pun, jika mengalami penolakan atau cemohan dalam hidup, hendaknya bersabar. Jangan lemah, karena kita berada di jalan yang sudah dilalui oleh para kekasih Allah sebelumnya. Jangan kecewa ketika manusia tidak mempercayai kebaikan kita, karena bahkan kebaikan yang datang dari langit pun masih sering mereka abaikan. Jika hati kita pedih karena diremehkan oleh manusia, obatilah dengan mengingat bahwa Allah tidak pernah meremehkan kita. Dialah yang paling tahu siapa kita sesungguhnya. Maka jangan gila validasi manusia, kejar validasi dari Allah. Karena jika Allah sudah ridha, maka dunia yang menolak pun tidak akan mempengaruhi nilai kita di sisinya. Jangan takut dibenci manusia, selama kita tetap dalam jalan yang diridai Allah. Karena cinta manusia bisa datang dan pergi, tapi cinta Allah adalah tempat kembali yang abadi. Ukuran nilai diri yang sebenarnya. Banyak dari kita mengukur harga diri berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Jika mereka memuji, kita merasa berharga. Jika mereka mencela, kita merasa gagal. Padahal nilai diri sejati tidak terletak pada lidah manusia, tapi pada pandangan Allah terhadap kita. Orang yang dicintai manusia belum tentu dicintai Allah. Dan orang yang dibenci manusia bisa jadi adalah kekasih Allah.
Kita sering tertipu oleh opini mayoritas, padahal kebenaran bukan ditentukan oleh jumlah yang mendukung, tetapi oleh siapa yang benar di hadapan Allah. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dibenci oleh kaumnya, bahkan dibakar hidup-hidup karena menolak menyembah berhala. Tapi justru dari keteguhan beliau itulah Allah jadikan ia kekasihnya. Kita sering lupa bahwa popularitas bukan ukuran keberkahan. Justru seringkali jalan yang paling sunyi adalah jalan yang paling benar, karena hanya sedikit orang yang berani menempuhnya. Ukur nilai diri kita bukan dari jumlah followers atau teman yang memuji, tapi dari seberapa teguh kita menjaga iman saat sendirian, seberapa sabar kita menahan lidah dari membalas, seberapa lapang dada kita saat difitnah. Kita bukan apa-apa jika hanya hidup dari pujian, sebab pujian mudah berbalik jadi hinaan. Tapi jika kita hidup dari keikhlasan dan keteguhan iman, kita akan tetap berdiri meski dunia berusaha menjatuhkan. Allah tidak menilai rupa, ketenaran atau pengaruh sosial kita. Yang Allah nilai adalah hati dan amal. Maka bersihkan hati, luruskan niat, perbaiki amal. Jangan habiskan waktu mengejar kesukaan manusia, karena tidak ada akhirnya. Hari ini mereka suka, besok mereka bisa membenci karena alasan yang bahkan tidak kita mengerti. Ketika kita sadar bahwa hanya Allah yang menentukan nilai kita, hidup akan lebih tenang. Kita tak akan goncang oleh komentar manusia dan tak akan rusak oleh tepuk tangan dunia. Mulai sekarang jangan tanya apa orang suka padaku, tapi tanyakan apakah Allah ridha kepadaku. Itulah pertanyaan yang menyelamatkan. Luka karena harapan yang salah. Seringkali kita terluka bukan karena kebencian orang, tapi karena harapan kita yang terlalu tinggi kepada manusia. Kita berharap dimengerti, dipuji, dan diterima sepenuhnya, padahal manusia diciptakan penuh kekurangan. Kita memberi, lalu kecewa karena tidak dihargai. Kita menolong, lalu sakit hati karena dilupakan. Kita setia, lalu hancur karena dikhianati. Semua ini terjadi karena kita berharap balasan dari manusia, bukan dari Allah. Luka itu bukan karena orang jahat, tapi karena kita berharap orang itu akan baik selamanya. Padahal tidak ada manusia yang bisa dijamin hatinya tetap pada tempatnya. Ketika kita mencintai karena Allah, kita tidak akan mudah kecewa. Karena kita tidak berharap pada makhluk, kita hanya berharap ridha dari Tuhan. Cinta dan bantuan yang tulus pun bisa ditolak. Bukan karena kita buruk, tapi karena hati manusia tidak semua terbuka menerima kebaikan. Kadang mereka tidak siap, kadang mereka sombong, kadang mereka merasa tidak butuh. Tapi jangan lelah berbuat baik. Kebaikan bukan soal diterima atau tidak, tapi soal siapa yang menilai. Dan Allah selalu mencatat, meski manusia melupakan. Tidak semua luka perlu dibalas. Ada luka yang lebih baik diserahkan pada Allah, karena Allah bisa menyembuhkan, bisa membalas, dan bisa membalikkan keadaan. Kita bisa sembuh bukan karena manusia berubah, tapi karena hati kita berubah. Kita belajar untuk melepaskan harapan yang salah dan menggantinya dengan harapan kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan. Jangan biarkan luka dari manusia membuat kita berhenti menjadi baik. Biarkan semua rasa sakit itu menjadi penghapus dosa dan pendorong amal. Yakinlah, ketika kita berharap hanya pada Allah, maka luka pun menjadi jalan pahala, dan kesedihan pun menjadi jalan yang menuntun kita lebih dekat padanya. Kebenaran tak butuh disukai. Kebenaran itu tidak selalu menyenangkan. Kadang ia pahit, kadang ia membuat orang marah, kadang ia membuat kita dijauhi. Tapi tetap saja, kebenaran tidak boleh dikorbankan hanya untuk diterima. Ketika kita memilih menyampaikan kebenaran, kita harus siap untuk tidak disukai. Karena banyak orang tidak siap mendengarnya. Banyak yang lebih suka dibuai oleh kebohongan manis daripada dibangunkan oleh kebenaran yang menyakitkan. Kita bukan pembawa kabar yang harus menyenangkan semua telinga. Kita adalah hamba Allah,
yang bertugas untuk menegakkan kebenaran meskipun dunia menolaknya. Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran dari Allah dan beliau pun dicaci, dilempari batu, diancam dibunuh, tapi beliau tetap pada jalannya karena beliau tahu ridha Allah lebih penting dari tepuk tangan manusia. Kita hidup di zaman di mana kebatilan dibungkus dengan kata-kata indah. Jika kita ikut menyuarakan yang benar, kita bisa dianggap keras, ketinggalan zaman, bahkan intoleran. Tapi biarlah, jika kebenaran membuat kita sendirian, itu lebih baik daripada bersama banyak orang dalam kesesatan. Allah tidak menilai dari seberapa banyak orang yang mendukung kita, tapi dari seberapa jujur kita dalam mempertahankan yang benar. Kita bisa saja kehilangan teman, keluarga, atau posisi karena kebenaran. Tapi kita tidak akan pernah kehilangan Allah jika kita tetap teguh di jalannya. Jangan kompromi pada kebatilan hanya untuk diterima, karena jika kita korbankan prinsip, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kebenaran memang berat, tapi ia satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Maka peganglah meski kita harus berjalan sendiri. Ketenangan dalam penerimaan diri. Salah satu akar kegelisahan dalam hidup adalah karena kita terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Kita lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Kita terlalu sibuk menjadi sosok yang disukai banyak orang hingga kehilangan jati diri. Padahal Islam mengajarkan keseimbangan. Kita diperintahkan berbuat baik, berakhlak mulia, menjaga lisan dan perbuatan, tapi kita tidak diperintahkan untuk menyenangkan semua orang. Penerimaan diri adalah bentuk syukur kepada Allah. Kita menerima bahwa kita manusia biasa, yang bisa berbuat salah, yang bisa gagal, yang tidak sempurna. Tapi kita tetap punya nilai di sisi Allah selama kita terus berusaha memperbaiki diri. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi sempurna di mata manusia, tapi kita diciptakan untuk menjadi hamba yang terus berjuang mendekat pada Tuhannya dalam kekurangan dan keterbatasan. Ketika kita mulai menerima diri sendiri, kita akan merasakan ketenangan. Kita tak lagi terbebani oleh pandangan manusia. Kita tahu arah hidup kita dan kepada siapa kita ingin menyenangkan hati. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tapi beliau tidak pernah mengajarkan agar kita memaksa semua orang untuk menyukai kita. Bahkan orang yang bermanfaat pun bisa dibenci jika kebaikannya mengganggu hawa nafsu orang lain. Maka jangan heran jika kita dibenci saat menyampaikan kebenaran. Itu bukan karena kita salah, tapi karena ada yang terusik. Teruslah jadi diri sendiri yang jujur, yang berusaha dekat dengan Allah, yang tidak berpura-pura. Karena Allah lebih mencintai kejujuran walau dalam keterbatasan daripada kepura-puraan yang dipuji banyak orang. Penerimaan diri bukan berarti pasrah dalam keburukan, tapi ikhlas menerima siapa diri kita sambil terus memperbaiki apa yang salah. Jika hari ini kamu merasa tak disukai banyak orang, jangan sedih. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu untuk bergantung hanya kepadanya. Mengapa ada yang membenci kita? Kita sering bertanya-tanya, kenapa dia membenci saya padahal saya tidak pernah menyakitinya? Tapi inilah realita hati manusia. Kadang, kebencian muncul bukan karena kesalahan kita, tapi karena hati mereka yang sedang tidak sehat. Ada orang yang membenci karena iri. Mereka tak suka melihat kita bahagia. Ada yang membenci karena trauma, melihat kita mengingatkannya pada luka lama. Ada pula yang membenci karena tidak bisa mengendalikan egonya. Tidak semua kebencian itu logis, dan tidak semua kebencian perlu dijelaskan. Kadang kita hanya perlu menerimanya dan tidak membalasnya. Karena jika kita sibuk membalas, kita sama saja menurunkan diri kita ke level yang sama. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Karena bisa jadi,
Orang yang membenci kita akan berubah menjadi sahabat ketika melihat kesabaran kita. Tapi jika mereka tetap membenci, kita tidak perlu memaksakan diri. Cukup menjaga jarak, tetap mendoakan dan fokus pada hidup kita sendiri. Jangan jadikan kebencian orang sebagai penghalang amal baik kita, karena jika kita terpaku pada omongan mereka, kita bisa kehilangan fokus pada tujuan hidup kita. Rasulullah SAW pernah difitnah, dihina, dicaci, bahkan diancam dibunuh. Tapi beliau tidak pernah menaruh dendam, bahkan beliau tetap mendoakan kebaikan untuk mereka. Benci adalah ujian, baik bagi yang membenci maupun yang dibenci. Bagi yang membenci itu adalah dosa, tapi bagi yang dibenci itu bisa jadi ladang pahala jika disikapi dengan sabar. Maka jangan risau jika ada yang membencimu. Risaulah jika Allah sudah tak menyayangimu, karena hanya cinta Allah yang akan menuntunmu di hari hisab nanti. Biarkan kebencian orang berhenti di mereka. Jangan kita bawa masuk ke hati. Hati yang sibuk dengan zikir dan cinta Allah tak punya ruang untuk menyimpan dendam. Menjadi baik bukan untuk disukai. Seringkali kita jatuh ke dalam jebakan amal karena manusia. Kita berbuat baik agar dilihat, agar diakui, agar dipuji. Padahal ini adalah bentuk riya, penyakit hati yang sangat halus namun membinasakan. Menjadi baik karena Allah akan tetap teguh meski tak ada yang melihat, tapi menjadi baik karena manusia akan goyah saat tidak ada yang memuji. Jangan jadikan pujian sebagai bahan bakar amalmu. Jadikan keikhlasan sebagai tenaga yang mendorongmu untuk terus melakukan kebaikan, bahkan ketika dunia menutup mata. Jika kita beramal untuk disukai, maka kita akan kecewa saat tidak dihargai. Tapi jika kita beramal untuk Allah, kita akan tenang karena kita tahu Allah Maha Melihat. Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun amal kebaikan meskipun kecil. Bahkan senyum yang tulus pun bisa menjadi sedekah jika diniatkan karenanya. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain yang lebih populer. Bisa jadi amalmu yang tersembunyi lebih besar nilainya di sisi Allah daripada ribuan ucapan orang yang penuh ria. Menjadi baik bukanlah untuk pencitraan, tapi menjadi baik adalah karena kita ingin menjadi hamba yang Allah cintai. Dunia ini hanya tempat ujian, dan salah satu ujiannya adalah apakah kita mampu istiqamah berbuat baik meski tidak ada sorotan dan sanjungan. Kebaikan yang tidak disukai manusia bisa jadi lebih berat timbangannya di akhirat daripada kebaikan yang dipuji, tapi penuh niat yang salah. Maka berbuatlah baik, teruslah beramal dan biarlah Allah yang menilai. Karena hanya penilaian Allah yang bisa menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Bersandar hanya kepada Allah. Ketika kita kecewa karena tidak disukai, saat itulah Allah mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kepada manusia, karena kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan saat hati bersandar penuh padanya. Manusia datang dan pergi. Hari ini mereka mendukung, besok mereka bisa menghilang, tapi Allah tidak pernah pergi. Dia selalu dekat mendengar doa yang kita bisikkan bahkan tanpa suara. Kita tidak perlu mengejar cinta manusia. Cukup kejar cinta Allah. Karena jika Allah mencintai kita, maka Dia akan tempatkan cinta kita di hati orang-orang yang juga dicintainya. Bersandarlah kepada Allah dalam kekecewaan. Ucapkan dalam hati, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung dan penolong. Ketika kita tidak disukai, jangan buru-buru menghakimi diri. Tapi gunakan momen itu untuk kembali kepada Allah. Tanyakan, apakah ini teguran? Apakah ini jalan untuk membersihkan hati kita? Dunia ini tempat yang singkat. Kita tidak akan selamanya hidup di tengah orang-orang yang memuji atau mencela kita. Tapi kita akan hidup selamanya di akhirat dengan hasil dari amal kita di dunia. Maka jangan terlalu larut dalam sedih karena manusia. Larutlah dalam doa, zikir, dan amal yang membawa kita lebih dekat padanya.
Allah tidak pernah menutup pintu bagi hambanya yang kembali. Bahkan saat semua manusia membenci, Allah tetap membuka rahmat-Nya jika kita datang dengan hati yang tulus. Allah Maha mengetahui siapa yang teraniaya. Dia tidak pernah tidur. Dia tahu isi hati hamba-hambanya. Maka serahkan semua luka itu padanya. Bersandar pada Allah akan menguatkanmu melebihi sandaran pada 1000 manusia. Karena hanya Allah yang tidak pernah mengecewakan. Hidup untuk ridha Allah, bukan ridha manusia. Akhir dari semua ini adalah satu titik. Kita hidup untuk mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Karena ridha manusia tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat, sedangkan ridha Allah bisa mengubah takdir suram menjadi kebahagiaan abadi. Jangan risau jika orang salah menilai kita. Yang penting adalah Allah tahu isi hati kita, dan Allah Maha Adil dalam menimbang setiap amal. Kita bisa saja hidup di tengah fitnah dan cercaan, tapi jika hati kita tetap lurus, kita sedang menabung kemuliaan untuk akhirat nanti. Jangan takut kehilangan cinta manusia karena menyampaikan kebenaran. Takutlah kehilangan cinta Allah karena ikut dalam kebatilan. Dunia ini hanya tempat persinggahan. Kita tidak akan ditanya nanti di akhirat berapa banyak orang yang menyukaimu, tapi kita akan ditanya, apa yang kamu lakukan dengan imanmu? Biarkan dunia mencibir asal Allah meridai, karena satu kalimat ridha dari Allah lebih berharga dari 1000 pujian dari manusia. Ridha manusia adalah jalan yang tak berujung, tapi ridha Allah adalah tujuan akhir, dan siapa yang mencapainya, dia telah mencapai segalanya. Jika hidup kita lurus di mata Allah, maka kita tak butuh pembelaan dari manusia, karena Allah sendiri yang akan menjadi penolong kita. Maka mulai hari ini, niatkan setiap langkah untuk meraih ridha-Nya. Biarkan pujian dan celaan berlalu seperti angin. Fokuslah pada tujuan akhir. Dan ingatlah, yang menolakmu hari ini bisa jadi akan menyesal di hari akhir nanti, karena menolak seseorang yang Allah cintai. Cukup Allah yang ridha, tak perlu dunia bersorak. Di akhir perjalanan kita akan menyadari bahwa tidak semua pujian itu membahagiakan, dan tidak semua hinaan itu menyakitkan. Terkadang, hinaan yang kita terima adalah jalan untuk meluruskan diri. Dan pujian yang kita terima justru jebakan yang menjerumuskan kita. Kita terlalu sering menilai diri sendiri dari kacamata orang lain. Tapi cermin yang paling jujur adalah penilaian Allah. Dia tidak terpengaruh opini. Dia tahu isi hati. Dia tahu siapa yang sungguh-sungguh dalam ibadah, meski disembunyikan dari pandangan manusia. Jika kita terus hidup untuk menyenangkan manusia, kita akan letih. Tapi jika kita hidup untuk menyenangkan Allah, maka ketenangan itu akan datang walau dunia mencaci. Jangan takut sendirian di jalan kebenaran, karena jalan itu memang sempit, sunyi, dan tidak populer. Tapi di ujung jalan itulah ada cahaya Allah yang menuntun menuju surga. Jangan biarkan lidah-lidah tajam dari manusia membuatmu mundur dari dakwah. Karena setiap hinaan yang sabar engkau hadapi adalah pahala yang terus mengalir tanpa harus kau minta. Seringkali manusia yang membencimu hari ini akan menjadi saksi atas kebaikanmu di hadapan Allah kelak. Biarkan mereka berkata apa saja, asal engkau tidak menyimpang dari kebenaran. Dunia ini terlalu singkat untuk dihabiskan demi mendapat tepuk tangan. Gunakan hidup ini untuk mencari wajah Allah, karena hanya itulah yang kekal dan bermakna. Tidak semua orang akan paham perjuanganmu. Tidak semua akan mengerti luka yang kau sembunyikan. Tapi Allah tahu segalanya. Dia mendengar, Dia melihat, dan Dia tak pernah tidur. Maka tenangkan dirimu, lapangkan dadamu, karena setiap langkah yang kita ambil dengan niat lillah akan dibalas oleh Allah, bahkan ketika manusia menganggapnya sia-sia. Hidup ini bukan tentang siapa yang menyukaimu atau membencimu. Hidup ini adalah tentang siapa yang engkau kejar keridhaannya. Dan jika itu adalah Allah, maka engkau telah memilih jalan yang benar, meskipun sunyi.
Jika engkau merasa sendirian karena menolak mengikuti arus kebatilan, yakinlah bahwa engkau sedang berjalan bersama kebenaran. Jangan menyerah, jangan ragu. Allah cukup bagimu. Jangan lupa untuk bantu sebarkan video ini agar lebih banyak hati yang kembali kepada Allah. Like, share dan subscribe untuk mendukung dakwah kebaikan di langit jiwa kita. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.